Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya, Eko Prastio. Di video kali ini, kita akan mendiskusikan satu tema yang sangat menarik. Gimana sih cara menemukan ide bisnis terbaik untuk kita? Ada 3 hal yang akan kita diskusikan di video kali ini. Pertama, sumber dari ide bisnis itu. Yang kedua, bagaimana caranya memilih ide bisnis terbaik untuk kita. Yang ketiga, kita akan membahas tentang konsep false positif dan false negatif. Sebenarnya, mencari ide bisnis itu mudah. Justru memilih dan mengeksekusinya, kemudian mewujudkannya menjadi realita yang kemudian kita tekuni menjadi bisnis yang nyata, itu jauh lebih sulit. Untuk membantu kamu agar lebih mudah mencari ide bisnis yang paling relevan untuk kamu, ada baiknya kamu mengambil sebuah kertas, kemudian menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Pertama, menemukan ide bisnis berbasis keterampilan. Caranya sederhana. Kamu coba tanya pada dirimu, kira-kira keterampilan apa sih yang benar-benar saya kuasai? Kalau kamu masih bingung, jika hari ini kamu diminta untuk mengajar ke anak SD, kira-kira apa yang bisa kamu ajarkan pada mereka? Jawaban inilah mencerminkan tentang keterampilan spesifik yang kamu punya. Mungkin dari keterampilan yang kamu punya itu, kamu bisa menemukan ide bisnis menarik, mengubah keterampilanmu menjadi sebuah bisnis yang cukup menjanjikan. Yang kedua, kamu bisa menemukan bisnis dari apa yang menjadi hobimu, apa yang kamu sukai. Jika kamu suka sepak bola, bisa jadi basis bisnismu di situ. Jika kamu suka petualangan, bisa jadi basis bisnismu juga di sana. Banyak orang menemukan bisnisnya dari apa yang mereka sukai dan menjadi hobi mereka. Maka coba pahami ini. Yang ketiga, mungkin kamu bisa mencari bisnis dari apa yang selama ini kamu lakukan. Selama 10 tahun terakhir ini, apa sih yang kamu lakukan? Itulah pengalamanmu, itulah pengetahuanmu. Maka kita bisa membangun bisnis berdasarkan pengalaman dan pengetahuan kita. Misal, kamu adalah seorang guru yang selama ini adalah mengajar. Maka bisa jadi kamu menemukan bisnis dari sana. Kamu membangun sebuah bisnis dengan basis pembelajaran, mulai dari membuka kelas online atau sejenisnya. Yang keempat, kamu bisa melihat di sekitarmu, di lingkunganmu, ada apa saja sih? Ada bisnis apa yang ada di sekitarmu, yang selalu dilakukan oleh orang-orang di sekitarmu. Maka di titik ini kita bisa menemukan bisnis berbasis lingkungan. Apa yang dilakukan di masyarakat kita pun mengikutinya. Atau yang terakhir, kamu temukan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tapi belum ada di tempatmu. Basisnya adalah kebutuhan yang belum terpenuhi. Untuk menemukan ini kamu butuh riset, kamu butuh melakukan pengamatan. Kelima hal itu bisa menjadi membantumu untuk menemukan ide bisnis yang paling menarik untukmu. Bisnismu bisa jadi berbasis keterampilan yang kamu kuasai, berbasis pengetahuan, pengalaman yang selama ini kamu lakukan, bisa jadi juga berbasis hobi, atau mungkin lingkungan, dan yang terpenting, kamu melihat kebutuhan pasar. Lantas gimana cara menemukan ide bisnis terbaik? Ide bisnis terbaik kita dapat gabungkan beberapa faktor yang telah kita sebutkan tadi. Pertama, apa yang kamu kuasai, atau apa yang kamu sukai, atau mungkin apa yang selama ini kamu lakukan. Kemudian, bandingkan kondisi itu dengan kebutuhan masyarakat. Misalkan, apa yang kamu lakukan adalah mengajar. Coba kira-kira, apakah pengetahuanmu, apa yang kamu ajarkan itu dibutuhkan masyarakat? Kira-kira, apa yang bisa kamu berikan pada masyarakat dengan keterampilan yang kamu punya itu? Menemukan jembatan antara apa yang kita lakukan, apa yang kita kuasai, atau apa yang kita sukai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan pasar, ini adalah bisnis terbaik. Misal hobimu sepak bola, coba kamu tulis, apa sih kebutuhan orang-orang yang bermain sepak bola? Apa sih yang mau mereka lakukan sehingga mereka rela mengeluarkan uang? Dengan kamu memahami kebutuhan yang dilakukan oleh komunitas hobimu, bisa jadi kamu bisa membangun bisnis dari situ. Di titik inilah kita menggabungkan antara kebutuhan pasar, hobi atau yang kita sukai, atau mungkin pengetahuan atau keterampilan, atau mungkin lingkungan kita. Menggabungkan kelima hal itu akan menjadi satu pilihan bisnis paling menarik untuk kamu coba. Yang ketiga nih yang akan kita diskusikan adalah konsep false negatif dan false positif. Satu hal yang harus kita pahami, tantangan terbesar dalam menemukan ide bisnis adalah mengeksekusinya, memilihnya.
Kadang ada ide bisnis yang kelihatannya buruk, tapi ketika dieksekusi hasilnya baik. Atau sebaliknya, kita mempersiapkan ide bisnis yang sangat menarik. Kita persiapkan dengan sangat sungguh-sungguh. Kita lakukan riset, tapi setelah kita eksekusi, ternyata hasilnya sangat buruk. Di titik ini kita mengenal apa yang namanya false negatif dan false positif. False negatif adalah sebuah ide bisnis yang kita kira buruk, tapi ternyata hasilnya lebih dari yang kita bayangkan. Sangat-sangat baik. Banyak orang ketika ditanya apakah dia merencanakan semua ide bisnis ini, kadang mereka hanya menjawab, saya hanya sekedar coba-coba, ternyata hasilnya baik. Kondisi inilah yang kita sebut sebagai false negatif. Ada juga orang yang sudah melakukan persiapan dengan sungguh-sungguh, idenya diuji, kemudian dilakukan observasi, diriset, tapi ternyata hasilnya nggak sesuai harapan, gagal. Kondisi inilah yang kemudian kita kenal sebagai false positif. Artinya apa? Bisa jadi ide bisnis yang kita kira bagus ternyata realitanya enggak. Setelah dieksekusi jadi sebuah bisnis hasilnya enggak sesuai harapan. Bahkan sebaliknya, yang kita kira buruk ternyata hasilnya luar biasa. Di titik inilah, hal terpenting yang harus kita lakukan ketika mengeksekusi sebuah bisnis adalah lakukan saja. Ide bisnis terbaik adalah ide bisnis yang kita eksekusi. Sebagus apapun ide tanpa ada eksekusi, maka kita nggak akan pernah tahu apakah dia akan menjadi ide yang sukses atau gagal. Namun sebaliknya, dari kegagalan yang kita lakukan, bisa jadi kita akan belajar. Di titik ini, ide bisnis terbaik adalah ide bisnis yang setelah kita pilih, kita melakukannya. Apakah ini akan menjadi false positif atau false negatif? Biarkan itu menjadi rahasia Tuhan. Kalaupun ternyata hasilnya nggak sesuai harapan, kita harus bersabar dan mau mengambil pelajaran dari situ. Kalaupun ternyata hasilnya sesuai harapan, di situ kita butuh untuk terus mengupgrade dan meningkatkannya sehingga bisa menjadi lebih baik. Terakhir, yuk tuliskan apa sih ide bisnismu. Saya mendoakan, apapun ide bisnis yang kamu tulis, mudah-mudahan bisa dieksekusi menjadi realita dan hasilnya sesuai dengan harapanmu. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.